Kajian Alfiah selanjutnya akan disampaikan oleh Ferry Haryadi bin Kosim, Loyang, Cikedung, Indramayu, Muhammad Darul Ulum bin Muroi, Jubang, Bulakamba, Brebes, dan Abdatal Fawas bin Sohari Abdurrahman, Mertapada Kulon, Astana Japura, Cirebon. Bismillahirrahmanirrahim. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Bermula dari Pulau Sumatera hingga ujung Pulau Papua. Yang di dalamnya terdapat berbagai macam Ras, Suku, dan agama. terwujudnya Bhinneka Tunggal Ika itu dengan cara toleransi antar umat beragama. Mengapa demikian? karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan terhadap sesama. Dalam gramatika bahasa Arab pun terdapat beberapa kalimat isim yang tidak dapat berdiri dengan sendirinya dan selalu membutuhkan terhadap sesama. Di antaranya ialah isim mausul. Apa itu mausul? Mausul ialah kullu maftaqoro abadan ila silatin wa aidin. Setiap isim yang selamanya membutuhkan akan adanya silah dan juga aid. Mausul terbagi menjadi dua. Ada mausulul harfi, Dan ada mausulul ismi. Dari sekian banyaknya isim mausul, salah satunya ialah lafadz alladzin yang dijelaskan oleh Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Malik al-Andalusi dalam karyanya yang berbunyi jam'ul ladzil ulal ladzina mutlaqo wa ba'duhum bil wawi raf'an nataqo. Jamaknya lafadz alladzi yaitu al-ula dan alladzin secara mutlak, yang artinya tetap diucapkan alladzin dalam setiap kondisi, entah dalam kondisi rafa, nasab maupun jar. Seperti dalam firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Artinya siapapun orangnya, jika ia beriman dan ia mau untuk mencari ilmu, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Mahalu syahid walladzina utu. Lafadz alladzin ini merupakan bentuk jamak dari isim mausul alladzi yang menempati mahal nasab karena diatofkan pada maf'ul, yakni berupa lafadz alladzin yang pertama. Kemudian alladzin ini dikategorikan dalam isim mausul karena alladzin ini membutuhkan akan adanya silah. apa itu silah? Silah ialah lafadz atau jumlah yang terletak setelah isim mausul yang berfungsi sebagai penyambung, yakni lafadz utu. Dan juga membutuhkan akan adanya aid. Aid ialah setiap dhamir yang terkandung di dalam silah yang kembali kepada mausul. Dalam hal ini dhamirnya berupa dhamir mustatir jaiz yang takdirnya hum. Oleh karena butuhnya lafadz aladzin Terhadap lafadz utu, Dan juga butuh terhadap aid yang ada di dalamnya, maka alladzin ini dinamakan isim mausul. Kemudian mengutip dari perkataan Kiai Nazim wa ba'duhum bil wawi raf'an natoko. Ada sebagian orang dari bangsa Arab yakni Bani Hudzail yang mengucapkan lafadz alladzin ketika menempati mahal rofa itu menggunakan wawu, diucapkan alladzun seperti yang diungkapkan dalam sebuah syair. nahnul ladzuna sobbahus sobaha yauman nukhoili ghorotan milhaha. Kami adalah orang-orang yang pergi di pagi hari dengan gencar mengejar musuh tiada henti. Mahalu syahid lafadz alladzun. Ini merupakan isim mausul yang membutuhkan terhadap silah yakni lafadz sobbahu dan juga membutuhkan terhadap aid yang ada di dalamnya. yang lafadz aladzun ini menempati mahal rofa karena menjadi khobar dari mubtada lafadz nahnu. Yang mana alamat rofanya itu menggunakan wawu. Walhasil lafadz aladzin dan lafadz aladzun ini merupakan bentuk jamak dari isim mausul aladzin. Yang menurut jumhur ulama nahwu, lafadz aladzin diucapkan secara mutlak pada setiap kondisi. Sedangkan menurut Bani Hudzail, lafadz aladzin ketika menempati mahal rofa itu menggunakan wawu, diucapkan alladzun. Di mana keduanya tidak akan berarti tanpa adanya silah dan juga aid. Seperti yang telah disinggung Kiai Musonif dalam baitnya yang berbunyi, Wa kulluha Yalzamu ba'dahu silah ala dhamiril laiqim mustamilah.
Seperti halnya isim mausul yang tidak akan berarti tanpa adanya silah dan juga aid. Kita sebagai santri juga tidak akan berarti tanpa adanya guru. Dalam arti ilmu yang kita dapat tidak akan bermanfaat kecuali dengan ridhonya. Betapa pentingnya peran seorang guru dalam mendidik karakter kita sebagai muridnya agar kita bisa bermanfaat bagi nusa, Bangsa Dan agama. Jangan sampai seperti halnya mereka yang hanya belajar melalui YouTube tetapi sudah berani mengafir-ngafirkan ulama kita yang ahlul kutub. Atau seperti mereka yang hanya belajar melalui grup WhatsApp tetapi sudah berani mengatakan ulama-ulama kita sesat. alangkah hebatnya ulama-ulama kita meskipun selalu diserang tapi beliau-beliau membalasnya dengan kasih sayang. Karena ulama ialah may yang zurunal ummah bi'ainir rahmah. Orang-orang yang memandang kepada umat dengan pandangan kasih sayang. Dan perlu diingat bahwa tempat terbaik untuk mencari ilmu ialah pesantren. Karena pesantren adalah lembaga pendidikan yang sangat berbeda dengan lembaga pendidikan manapun. Mungkin di universitas ada fakultas pendidikan, tapi tidak diajarkan tentang ketaziman. Ada fakultas hukum, tapi tidak diajarkan tentang kesabaran. Ada fakultas filsafat, tapi tidak diajarkan tentang akhlak. Di pesantren semuanya diajarkan setiap hari, Setiap jam. Dan setiap waktu. oleh karenanya pesantren ialah lembaga pendidikan terbaik yang pernah ada. Cukup sekian dari kami. Terima kasih.